apa-apa diposting. Makanya sekarang mereka terakhir atlet sudah nggak pernah mencatat amal kebaikan manusia, Pak. Begitu besok di hari kiamat, yaumul hisab, kita dihisab amal kita oleh Allah. Kita bangga, malaikat munkar nakir nggak punya catatan amal. Begitu munkar nakir datang langsung dia teriak, hei kamu buka HP-mu, mantek Pak. Isinya di situ semua. Nah, ini Siti Khadijah Bapak Ibu. Ketika Nabi di atas gunung, di atas bukit bertahanus, Siti Khadijah masak sendiri. Padahal dia seorang saudagar kaya. Dia bikin kopi sendiri, dia bikin masakan sendiri. Kemudian dihantar sendiri kepada Nabi, jalan sendiri ke puncak bukit. Padahal Siti Khadijah itu saudagar kaya raya. Dia punya banyak pembantu, dia punya banyak budak, dia punya banyak orang yang membantu dia. Tetapi urusan suami adalah urusan saya. Beda dengan ibu-ibu sekarang yang mulai punya usaha sendiri. Apa-apa dipasrahkan kepada pembantu. Betul Pak? Makan suami pembantu, baju suami pembantu, kopi suami pembantu. Anak masih mau nyusu sama ibunya, sekarang mohon maaf diberikan kepada pembantu pakai susu kaleng, susu sapi. Ibunya kemana? Senam satu doang. Sungguh terlalu. Semuanya serba pembantu. Padahal istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Suami belum minta, istri sudah menawarkan diri. Suami belum minta sarapan, segera sarapi. Suami belum sholat, sekarang apa-apa pembantu. Itulah alasan kenapa saya melarang istri saya bekerja. Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya bekerja bagi apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, selama dia punya iman, falanahyanahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ini artinya apa? Anda boleh bekerja laki-laki maupun perempuan, tapi ingat kamu harus punya iman. Artinya kalau punya iman, walaupun perempuan penghasilannya lebih banyak daripada laki-laki, dia tidak akan pernah menyepelekan laki-laki. Itulah alasan kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak kepada laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka disayangi dan dicintai. Maka kalau perempuan dikasih anggur sama apel, pasti milih apel. Walaupun anggur lebih mahal dibandingkan apel. Kenapa? Karena perempuan lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Gak bahaya tak? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, laki-laki boleh bekerja, perempuan monggo. Walaupun kewajiban itu ada pada suami, maka yang memberikan nafkah lahir dan batin itu adalah suami. Maka ingat para laki-laki, wa qul amalu, bekerjalah, fa sayarallahu amalakum, Allah akan melihat pekerjaan. Kehormatan seorang laki-laki itu bekerja. Wong lanang nek ngomah tok kluntang-kluntung, ingak-ingik, plonga, itik. Apa maning? Laki-laki itu bekerja. Coba saya kasih contoh.
Nabi Daud itu kaya apa miskin? Kaya, dia raja gimana? Bapaknya Sulaiman kaya. Tapi Nabi Daud tuh nggak pernah makan uang kerajaan. Satu ketika dia duduk di depan masjid setelah sholat, dia mengatakan kepada orang miskin yang ada di sampingnya, miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Kemudian si miskin bilang, Anda raja kaya raya, kenapa Anda mengatakan miskin? Karena saya nggak pernah makan uang kerajaan kecuali dengan menghasilkan karya saya sendiri. Maka wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrobu bi amaliyati. Nabi Daud makan dan minum dengan menggunakan tangannya sendiri. Tidak makan uang kerajaan. Sekarang mana ada Pak pejabat sudah punya jabatan nggak makan gaji, jarang Pak. Malah kadang-kadang yang bukan gajinya diembat, betul? Yang kadang-kadang uangnya rakyat justru dimakan, betul? Makanya saya bilang di mana-mana banyak jalan jelek di Indonesia. Itu yang merusak jalan bukan mobil besar, bukan truk, bukan mobil box, tetapi yang merusak jalan di Indonesia adalah mobil mewah. Kenapa? Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah.
badan seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Masa sampai dibela-belain Pak kerja ke Korea Selatan. Berarti orang Wanajaya pantang menyerah. Tepuk tangan untuk teman-teman kita Korea. Suaminya bekerja di Korea Selatan. Istrinya bagaimana? Tolong istri yang ditinggalkan jaga kehormatan. Selepeu. Jaga kehormatanmu, Bu. Suaminya pergi, jangan pernah meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Istri saya itu, mau jemput anaknya sekolah saja itu izin sama saya. Gak mungkin dia berani meninggalkan rumah tanpa seizin saya. Coba tak kasih contoh WA istri saya supaya awakmu percaya. Aja percaya karo dokmek. Bojone bayar percaya apa maneh wong liya. Contoh hari ini istri saya kan lagi bangun rumah untuk rumah tamu. Istri saya mau lihat rumah yang sedang dibangun, mau ngasih sedekah kepada tukang-tukangnya. Jadi saya bilang apa? Abah, kulo nyukani Pak tukang sembako yang di ember gini. Izin. Kamu baca, istri saya di HP namanya siapa? Ibu negara. Oh. Ayo, kamu nulis istri kamu di HP kamu namanya siapa? Nah, coba lihat. Mate. Oh mana? Istriku 1. Berarti 2 istrimu, ayo. Kamu siapa di HP istrinya, lihat. Sini lihat. Kalau nggak berani berarti kamu bohong. Ayo mana, buktikan sama aku. Wah, tulisannya di atas wifi. Miskin kuota, nyarinya wifi. Laki-laki itu kurang ajar, Bu. Baru menikah, bidadariku. Wah, kamu berapa tahun menikah? 1,5 tahun sudah berganti istriku. Wah, ya Allah. 7 tahun menikah satpam. 10 tahun security. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Laki-laki dilawan. Tapi sekuat-kuatnya laki-laki ternyata kalah kuat sama perempuan. Karena perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Sekuat-kuatnya laki-laki. Laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Entek rai ini, Pak. Kalau Bapak Wanajaya pengen tahu madu asli atau palsu, silahkan tanya sama Gus Miftah. Madu taruh di atas meja, dikerubungi semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Orisinil. Iki bok cangkeme. Nah, itu orang yang aku ngomong. Dibela-belain kerja sampai Korea itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka walatang nasibaka minat dunia. Jangan lupakan duniamu. Jangan lupakan duniamu kerja. Makanya saya itu berusaha menginspirasi santri-santri. Ini kan dari santri nasional nih kemarin. Saya itu berusaha memberikan inspirasi kepada santri bahwa ternyata santri itu juga bisa jadi kiai keren. Kita itu punya banyak kiai keren, Pak. Imam Malik itu kudanya 100. Jadi kalau dia mau ngaji itu milik kudanya lama, Pak. Itu menunjukkan apa? Bahwa santri itu juga boleh kaya. Kiai itu boleh kaya. Imam Abil Hasan As-Sadzili itu kayanya minta ampun. Pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli, Pak. Dibeli sama Imam Abil Hasan As-Sadzili. Ternyata kebun anggurnya banyak.
Kalau pakai pakaian mahal, sepatunya mahal, celananya mahal, selendangnya mahal, kudanya mahal. Itu Imam Abil Hasan Asy'ari. Kenapa orang laki-laki bekerja itu menjadi penting? Coba Anda ketika melamar sama cewek, pertama kali yang ditanyakan, sholatnya apa pekerjaannya? Pekerjaannya. Pekerjaannya. Mas, Dok, Meng, kamu ngelamar anak saya? Iya, Bu. Pekerjaanmu apa? Pekerjaannya apa? Hari. Ingat, Meng, orang bekerja tapi nggak punya istri, ibarat ngarit tapi nggak punya sapi. Iya. Dapat saya. Keren banget ya. Orang ngarit nggak punya istri, orang bekerja nggak punya istri, ibarat orang ngarit tapi nggak punya sapi. Siapa? The best quote malam ini. Langsung nemu otak saya ngarit. Pantesan tanganmu kasar. Tukang ngarit ya. Medus apa sapi? Oh, dos. Makanya Dok yang punya prinsip tuku sate rosami weduze. Iya. Berarti kamu pekerjaannya mencari jalan berlubang. Salah, lubang berjalan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia kita harus baik. Kendala perjuangan Nahdlatul Ulama itu ya dari dulu masalah di dunia. Karena kita gak mapan. Makanya harus bekerja. Boleh jadi polisi, boleh. Boleh jadi tentara, boleh. Pegawai negeri, boleh. Macul, boleh. Ngaret kayak Dok Meng, boleh. Boleh. Kenapa harus punya istri? Supaya memotivasi ngaritnya lebih giat lagi. Kalau ngarit gak pulang-pulang, kenapa? Karena gak ada yang mengharapkan pulang, Pak. Saya ngarep-ngarep siapa? Wedus. Ya Allah, maafkan saya, Dok Meng. Nah, kalau kemudian sudah punya rezeki, coba kita lihat. Kita minta sama Allah supaya rezeki itu berkah. Banyak orang yang pendapatannya berlebih tapi nggak ada bekasnya. Kenapa, Pak? Karena nggak berkah. Tapi ada orang yang pendapatannya pas-pasan tapi hidupnya tenang, itu berkah. Persoalannya adalah banyak orang percaya gaji tapi nggak percaya rezeki. Padahal tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah wal mujahidin
berpikir tentang negeri ini? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana habibillah. Wabiladi rasulillah. Mujahidillah. Fi ahlil badri ya Allah. Fi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah. Wabiladi rasulillah. Wa kulli mujahidillah. Fi ahlil badri ya Allah. Fi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memiliki hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua tangan digerakkan untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah. Wabiladi rasulillah. Mujahidillah. Fi ahlil badri ya Allah. Fi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli kacang dapat semangka. Mari ngaji dan bersolawat dari Subang untuk Indonesia. Dari Subang untuk semua diangkat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassala bismillah. Wabiladi rasulillah. Wabil mujahidillah. Fi ahlil badri ya Allah. Fi ahlil badri ya Allah. Warna Jaya Keramuan Gus Miftah. RW Dokmeng lumayan gagah. Ada gajah makannya roti, walaupun kakak nggak punya. Walaupun kakak nggak punya istri. Maju maning. Masa ngambok? Kan 250.000. Dokmeng, maju dokmeng. Ada dokmeng pergi ke pasar.
aja yang undang Gus Miftah. RW Dekmeng lumayan gagah sombong. Anak gajah atus ning beli najan gagah manu cile. Karena biasanya orang itu kalau saya bully, dua kemungkinan, sukses atau mati. Insya Allah cuma sukses, amin. Sukses bingkem ya. Makasih Meng selawatnya Meng. Sengerajin selawat Meng. Mergo selawat insya Allah entuk bojo, amin. Al barokah itu maknanya ziyadah. Nah, supaya ibu-ibu anaknya yang kerja di Korea atau suaminya yang kerja di Korea itu rezekinya berkah, tolong rezeki yang dikirim oleh anak atau suamimu ziyadatul khair, harus bertambah nilai kebaikannya. Malam hari ini ternyata bisa menggelar pengajian, berarti rezeki anak-anak Korea berkah, amin. Allahumma amin. Berkah nih, ziyadatul khair. Semakin banyak duit, semakin banyak sedekahnya, berarti rezekinya berkah. Tapi semakin banyak duit, semakin pelit, jelas rezekinya tidak berkah. Bu, kalau ada pengajian seperti ini, tolong sibuk untuk memberi, jangan sibuk mencari. Memberi sedekah bukan mencari suguhan. Setuju? Kalau ada pengajian saya bisa nyumbang apa, bukan saya dapat apa. Betul? Makanya ibu-ibu ini keren. Kalau pengajian biasanya bawa tas. Saya pikir isinya duit untuk nyumbang, ternyata tidak, bawa tas untuk nyimpen makanan dan suguhan. Makanya perempuan biasanya tasnya besar-besar, betul Bu? Ini menbadokan. Karena orang Jawa kalau bikin pengajian, acaranya pasti dua. Acaranya pasti dua. Acara inti dan acara untu. Dokmeng mani. Untuk mesti pak mana. Nah, rezeki itu berkah. Yang pertama ciri-cirinya, harta berkah mampu mengantarkan pemiliknya menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Semakin banyak duit semakin takut sama Allah, maka semakin banyak memberi, semakin banyak sedekah. Itu berarti rezekimu barokah. Kemudian yang kedua, rezeki yang berkah itu apa? Memberikan rasa nyaman dan tentram kepada pemiliknya. Makanya maling itu hidupnya gak pernah tentram, karena uangnya tidak berkah, karena hasil maling. Makanya kadang-kadang Pak, tukang tandur, duitnya gak seberapa, tapi hidupnya ayem. Kebahagiaan orang kota itu Bu, itu tipu-tipu. Kelihatannya mobilnya mewah, nongkrong di hotel mewah, tapi mohon maaf, SK-nya di bank, BPKB-nya masih angsuran, sertifikat tanahnya di bank, semuanya serba utang. Sementara orang desa itu kadang-kadang mohon maaf, hidupnya pas-pasan, makan pakai sambal, motornya cuma satu, tapi sapinya lemu-lemu, sawahnya amba-amba, sertifikatnya di rumah, membuat hati kita ayem, berarti hidupmu berkah, amin. Bagaimana hidupmu tidak berkah? Jam 11 malam pengajian duduk apa adanya, lesen, bahkan banyak yang tidak pakai tiker. Yang nggak pakai tiker saya doakan pulang pengajian insya Allah little body, sini tiga kelebon bendi. Tapi nyaman Pak. Ini kalau orang-orang kota yang SK-nya di bank nggak mau duduk kayak gini, gengsi, betul Bu? Kalau orang desa itu banyak yang kalau orang desa itu banyak yang sumaker, sugih macak kere. Tanahnya bapak tapi kelihatannya kayak orang miskin. Tapi kalau orang kota Pak, itu banyak yang kermasu, kere, macak, sugih. Jadi polisi, jadi tentara boleh kaya, tapi ingat jangan pamer. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak boleh dipamerkan. Wah. Yang pamer celana dalam cuma satu, Superman.
Makanya Superman tuh pakai sempak di luar. Lebih blok lagi, badannya besar, bajunya esbek. Badannya besar, bajunya es. Pakai sempak di luar. Kan kayak Dogman. Dogman tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya begini, men? Yang satu di depan, yang satu di belakang. Ternyata kenapa terbangnya nggak begini, tapi begini? Karena yang satu megangi celana dalam. Khawatir jatuh, men. Batuk maning. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri harta yang berkah itu apa? Harta yang berkah dapat mendatangkan amal kebaikan dan menjadi jalan bagi pemiliknya untuk berbuat kebaikan. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah yang halal dan bekerjalah yang baik. Jangan yang haram. Karena perintahnya itu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan yang halal dan baik. Tergantung tapi maling itu halal tapi tidak baik. Babi Gus tapi menyembelihnya pakai bismillah, cangkem. Kayak tiktokers itu Pak, makan babi pakai bismillah. Langsung saya komentar viral, lapor ke polisi, masuk penjara. Kayak menghina Islam. Ada babi kriuk, tes dulu bismillahirrahmanirrahim. Itu menistakan agama. Kamu makan babi itu urusan kamu, tapi kalau kamu pakai bismillah berarti menghina Islam. Anda makan haram saya nggak bisa melarang kecuali saya tahu. Tapi kalau Anda menggunakan bismillah itu jelas penistaan terhadap agama. Kemudian yang keempat, rezeki yang berkah akan membuat pemiliknya semakin bersyukur kepada Allah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Semua yang hadir mudah-mudahan rezekinya diberkahkan oleh Allah. Maka malam hari yang datang yang sakit seperti saya disembuhkan, amin. Yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Dan aminnya paling banter adalah Dogman. Sudah jam 1. Aku udah capek, udah sakit banget. Sudah capek dirampok Dogman. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min alamin. Sedaya panitia matur nuwun, teman-teman Korea matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.